Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Alfi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Sehat ya? Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif dalam surat undangan. Anak-anakku semuanya, seperti biasa, Bu Alfi akan memberikan kutipan untuk setiap minggunya, yaitu untuk minggu ini, jika seseorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan, dan lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah. Nah, kutipan ini Mbak Alfi ambil dari Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan kita merupakan orang-orang yang giat mencari ilmu sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat ya dan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, masih ingat tidak pelajaran yang sebelum-sebelumnya? Oke, kalau masih ingat, alhamdulillah. Lalu bagaimana kalau yang sudah lupa? Kalau yang sudah lupa, Bu Alfi akan mengingatkan kembali. Ya, diingat ya, terkait materi surat nih. Surat itu apa sih? Surat adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis. Nah, di sini kita akan pelajarinya tentang surat undangan ya. Ada beberapa jenis surat undangan itu. Ada 3, ada surat undangan resmi yang biasanya dibuat oleh lembaga resmi seperti kepanitiaan, instansi pemerintah, misalkan PLN ya, instansi pemerintahnya. Kemudian juga bisa lembaga swasta atau organisasi masyarakat. Atau misalkan pemerintah daerah setempat seperti kelurahan itu masuknya ya. Terus lembaga swasta, misalkan perusahaan swasta ya bisa. Contohnya dari perusahaan pabrik Medion. Kemudian juga yang kedua ada surat undangan setengah resmi. Nah, kalau surat undangan resmi setengah resmi ini mengatasnamakan seseorang ya untuk kepentingannya. Biasanya kepentingannya itu ada yang menyangkut kepentingan acara pribadi. Contohnya apa? Contohnya adalah acara pernikahan ya. Kemudian yang terakhir adalah surat undangan tidak resmi. Nah, kalau surat undangan tidak resmi ini biasanya diatasnamakan oleh seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun golongan. Misalkan nih surat undangan ulang tahun. Nah, pastinya kalian sudah sering kan ya, terutama yang sering melaksanakan perayaan ulang tahun ini pasti sering sekali membuat surat undangannya ya. Anak-anakku semuanya, sekarang kita akan pelajari mengenai kalimat efektif. Nah, biasanya dalam sebuah surat undangan itu ada kalimat-kalimat ya, kalimat efektif. Nah, ciri-cirinya dalam surat undangan, terutama ini surat undangan resmi ya, harus menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Nah, kalimat efektif itu apa sebelumnya ya? Kita ingat-ingat. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar ya. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Nah, bagaimana cara menentukan kalimat efektif? Nah, kita harus tahu dulu syaratnya apa aja. Yang ke-1, yang pertama itu sesuai EYD. Apa sih EYD? EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan ya. Oke, kemudian sebuah kalimat efektif ini harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Contoh di sini ada saya enggak. Nah, enggak ini merupakan contoh kata tidak baku ya. Seharusnya saya tidak bisa menulis surat. Bukan saya enggak bisa. Nah, ini EYD adalah ejaan yang disempurnakan. Kalau enggak, kalian bisa mencari di kamus atau melihat enggak itu masuknya kategorinya kata tidak baku. Nah, kalau misalkan sudah tahu bahwa kata itu tidak baku, kita langsung harus mengganti menjadi kata bakunya ya.
Kemudian syarat yang kedua adalah sistematis. Apa itu maksudnya sistematis? Nah, biasanya sebuah kalimat itu harus memiliki susunan subjek dan predikat. Ya, kemudian juga bisa ditambahkan objek atau pelengkap ataupun keterangan. Nah, ini berhubungannya dengan pola kalimat ya. Apa tuh pola kalimat? Nah, ini ada beberapa jenis pola kalimat, tapi yang akan kita pelajari adalah 4 saja ya. Yang pertama nih pola kalimat paling sederhana ada SP. SP contohnya di sini ada ayah bekerja. Ayahnya merupakan subjek, bekerjanya predikat. Kemudian pola kedua ada SPO. Ibu memasak sayur. Ibunya subjek, memasaknya predikat, sayurnya objek. Nah, pola ketiga ada SPOK. Agan membaca buku di kamar ya. Oh, mohon maaf ini O-nya dan K-nya bergeser ya. Seharusnya Agan itu subjek, membaca itu predikat, dan bukunya merupakan objek, di kamarnya merupakan kata keterangan tempat. Nah, kemudian yang keempat ada SPK polanya. Contohnya di sini adalah Rafa bermain di lapangan. Rafa ini sebagai subjek, bermain fungsinya sebagai predikat, kemudian di lapangan kata keterangan tempat. Nah, ada SPOK ini merupakan kata keterangannya ya. Bahwa S itu subjek, P itu predikat, O objek, K itu keterangan. Bagaimana? Sudah bisa belum membuat pola kalimat yang paling sederhana? Bisa dong ya. Oke, nanti kita coba ya. Nah, syarat yang ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Nah, biasanya dalam sebuah surat undangan resmi terutama itu kata-katanya singkat, jelas, padat ya. Jadi tidak bertele-tele dan tidak ada pemborosan kata. Ini di sini contohnya diucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ibu atau bapak atau ibu atas perhatiannya. Nah, seharusnya kita pangkas saja itu ya. Ribu-ribunya tidak usah, Bapak langsung kita ubah menjadi terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu ya, seperti itu. Itu tadi yang panjang, boros dan bertele-tele itu akan mengakibatkan kebingungan ya, kebingungan bagi siapa? Bagi yang membaca surat undangannya akan dibuat bingung. Jadi maksudnya itu apa ya? Aduh, jadinya pemborosan ya. Nah, pemborosan itu tidak diperkenankan dalam sebuah kalimat efektif. Oke, kita lanjut lagi ke syarat keempat. Tidak ambigu. Apa itu ambigu? Jadi ambigu itu jadinya ada multitafsir, ada arti dan maksud yang lain ya. Contoh di sini Bu Ani datang memberitahu. Nah, memberitahunya itu memberikan keterangan ataukah memberitahu ya, tahu yang makanan. Nah, ini kan orang yang membacanya bisa bingung dan ini maksudnya kemana? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, paman anak yang gemuk itu sedang bernyanyi. Jadi yang gemuk itu siapa? Pamannya atau anaknya. Nah, ini mengakibatkan multitafsir ya. Jadi ada banyak arti dari kalimat tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam sebuah kalimat efektif. Kemudian, nih, bagaimana sih Bu cara menentukan kalimat efektif? Di sini ada beberapa kata contohnya ya. Yang pertama, mereka tidak bertengkar, tapi mereka sedang berdiskusi. Nah, yang digarisbawahi adalah kata mereka. Seharusnya dalam sebuah kalimat efektif itu tidak diperkenankan ada dua subjek ya. Jadi, diubah menjadi mereka tidak bertengkar, tetapi sedang berdiskusi. Kemudian yang kedua, Bandung adalah merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi kita ingat lagi syarat dari kalimat efektif adalah tidak boros dan tidak bertele-tele. Nah, ini ada pemborosan kata ya. Sudah pakai adalah, pakai merupakan dan juga dari. Kita bisa menyingkatnya menjadi Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat.
Ya, jadi dalam sebuah kalimat efektif, apabila dirasakan itu berlebihan dan pemborosan kata, bertele-tele yang mengakibatkan kebingungan pembacanya, kita hilangkan saja ya. Kemudian yang ketiga, Anggi pergi ke pasar dan Anggi membeli sayur. Ini subjeknya dalam satu kalimat ada dua lagi. Nah, kita hapus salah satu ya, menjadi Anggi pergi ke pasar dan membeli sayur. Kemudian yang keempat, Faras menatap hadiahnya tadi pagi senang. Nah, ini sesuai dengan pola kalimat, urutannya tidak sistematis ya. Kemudian juga keterangannya masih ada yang kurang. Seharusnya Faras menatap hadiahnya dengan senang tadi pagi. Ya, oke, sampai sini sudah mengerti? Ya, ya. Sebelum menentukan kalimat efektif, kita harus memahami dulu ya yang tadi, yang syarat kalimat efektifnya. Kalau sudah paham, insya Allah nanti ketika menghadapi atau menemukan kalimat yang kurang efektif, bisa diubah ya. Oke. Kemudian bagaimana nih untuk menuliskan kalimat efektif? Yang pertama, kita harus melihat apakah kalimat tersebut memiliki setidaknya ya, paling sedikit itu ada subjek dan predikat seperti yang tadi sudah dijelaskan. Apakah ada subjek dan predikatnya, karena kalimatnya paling sederhana adalah subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang tepat dan tidak berlebihan ya. Terus ejaannya juga harus sesuai dengan EYD. Jadi jangan sampai menggunakan kata tidak baku. Oke, yang keempat ada ide pokok dalam kalimatnya. Jadi pembaca suratnya itu bisa memahami maksud dari kalimat dalam surat undangannya. Nah, tidak boros, ini sudah jelas tidak boleh ada pemborosan penggunaan kata seperti amat sangat senang sekali. Itu bisa diubah menjadi sangat senang ya, tidak usah diboros-boros kata-katanya. Terus dalam menulis surat undangan resmi, kita harus tahu dulu nih bagaimana bagian-bagian ataupun struktur dari surat undangan resmi. Ini sudah dijadikan tugas sebelumnya ya. Mudah-mudahan anak-anakku masih ingat nih tugas ini, di mana ada bagian-bagian surat undangan resmi yang terdiri dari kop surat sampai dengan tembusan. Kalau sudah tahu bagaimana strukturnya, jadi akan mudah. Mudah untuk apa? Untuk menuliskan kalimat efektifnya dalam surat undangan. Nah, di sini ada contoh nih surat undangannya. Potongan surat undangan. Coba diperhatikan. Ini ada kata-kata dan kalimat yang digarisbawahi. Kira-kira kenapa digarisbawahi? Ya, betul. Karena adanya penggunaan kata yang tidak diperlukan atau yang berlebihan sehingga kalimatnya tidak efektif dalam surat undangan ini ya. Contohnya nih, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Cukup saja dituliskan kepada bapak dan ibu ya. Atau kepada bapak atau ibu. Di rumah itu seharusnya di tempat saja ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu diharapkan kedatangannya. Nah, ini pemborosan lagi. Bapak dan ibu ya, kemudian ada diharapkan kedatangannya dalam kegiatan rapat yang akan dilaksanakan pada hari dan tanggal, minggu, bulannya nih di sini masih huruf awalnya masih huruf kecil ya, seharusnya huruf kapital ya, M-nya itu. Kemudian waktunya di sini ada keterangan jam 9. Seharusnya dituliskan saja 09.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai ya. Nah, terus di tempatnya ini ada yang kurang tepat juga. Kelurahan Babakan Muncang, seharusnya Babakan dan Muncangnya itu huruf awalnya adalah huruf kapital. Kemudian demikian surat undangan ini kami berikan. Seharusnya demikian surat undangan ini kami sampaikan. Ucapkan terima kasih kepada semuanya agar mengikuti kegiatan. Nah, ini juga
merupakan contoh kalimat yang kurang efektif ya. Seharusnya cukup dengan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu ya. Semoga bisa mengikuti kegiatan. Nah, seperti itu. Kemudian salam penutupnya ini harusnya hormat kami, bukan hormat lurah ya. Hormat kami baru di bawahnya nama lurahnya. Nah, bagaimana? Ternyata dalam sebuah surat undangan resmi, kalimat efektif itu sangat penting ya. Supaya apa? Supaya pembaca ya yang penerima suratnya bisa paham akan isi suratnya. Oke, sampai sini anak-anakku semuanya. Bagaimana nih? Sudah mengerti belum? Nah, sepertinya masih menopang dagu. Aku masih belum mengerti. Nah, untuk lebih mengertinya, kita coba nanti mengerjakan latihan soal ya. Saat pembelajaran Zoom, kita coba kerjakan, menentukan dan menuliskan kalimat efektifnya. Semoga nanti kalian dapat berpartisipasi secara aktif dan pembelajarannya bisa terjadi dengan sangat menyenangkan. Oke, anak-anakku semuanya, sekian penjelasan dari Ibu Alfi. Semoga Allah mudahkan dan lancarkan proses pembelajaran kita di minggu ini. Tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan protokol kesehatannya. Sampai bertemu di Zoom pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.